Halo Sobat Pertanian, selamat datang kembali di saluran kami. Kurma adalah buah yang sangat familiar terutama di daerah yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam, termasuk juga di Indonesia. Buah dengan rasa manis legit ini sangat dicari-cari terutama saat bulan puasa. Selain menyehatkan, mengonsumsi buah kurma saat berbuka merupakan bagian dari anjuran agama Islam. Kurma menyediakan berbagai nutrisi penting dan merupakan sumber potasium makanan yang sangat baik. Kurma matang mengandung 80% gula. Sisanya terdiri dari protein, serat, dan kandungan penting lainnya. Pohon kurma termasuk pohon buah abadi dan sangat populer di Afrika Utara dan Timur Tengah. Pada video kali ini, saya akan mengajak Anda melihat perkebunan kurma modern di Mesir. Selama ini banyak yang mengira bahwa pemasok kurma terbesar di dunia adalah Timur Tengah. Padahal faktanya Mesirlah yang menjadi negara penghasil kurma terbesar di dunia. Setidaknya 18% pasukan kurma di dunia berasal dari negara ini, selanjutnya ada Arab Saudi yang memasok 17%. Suplai kurma dan disusul oleh Iran yang memasok hingga 15%. Sebelum menanam pohon kurma, petani akan menyiapkan bibit pohon kurma menggunakan kultur jaringan. Sebenarnya bibit kurma bisa didapatkan melalui biji kurma, akan tetapi di era modern untuk mendapatkan kualitas bibit yang baik dan tahan penyakit, pembibitan melalui kultur jaringan, dan metode ini dapat menyediakan bibit skala besar dengan cepat. Selanjutnya bibit yang telah siap ditanam pada lahan yang telah disiapkan dengan jarak tanam antar pohon berkisar 1,5 meter. Di tengah lahan biasanya terdapat danau untuk menyediakan air bagi seluruh perkebunan selama perkembangan dan pertumbuhan. Di perkebunan yang lebih modern distribusi air sudah dilakukan dengan pipa-pipa yang terbentang di sepanjang kebun dan dapat menyemprot secara otomatis sesuai program perkembangan dari pohon kurma. Untuk menghasilkan buah kurma petani perlu menyerbuki bunga dibantu oleh tangan manusia. Tidak seperti pohon buah lainnya yang memproduksi putik dan benang sari dalam satu pohon sehingga mempermudah pembuahan. Pohon kurma merupakan tanaman berumah dua sehingga pohon betina yang menghasilkan putik terpisah dengan pohon jantan yang menghasilkan benang sari. Kondisi ini perlu diperhatikan khusus. Pohon-pohon kurma ini perlu perawatan ekstra hingga kurma berumur 10 bulan sampai 4 tahun. Bunga akan dikumpulkan dan disaring untuk mempersiapkan proses penyerbukan. Selanjutnya serbuk sari akan dimasukkan ke dalam mesin dan diserbuki seperti ini. Pohon kurma betina akan berkembang sekitar 1 bulan setelah penyerbukan. Dan buahnya akan tumbuh bergerombol seperti ini. Setelah buah terbentuk dan mulai mencapai tahap berat tertentu, beberapa buah akan disingkirkan untuk menghasilkan buah terbaik. Selanjutnya, petani juga membungkus buah kurma ini dengan kain kelambu atau kain berjaring-jaring pada bagian bawah untuk menghindari kerusakan karena hujan atau gigitan serangga. Yang akan membuat buah kurma terjatuh sebelum mencapai kematangan yang sempurna. Kurma umumnya akan dipanen setelah usia 4 tahun. Buah kurma dapat dipanen tergantung permintaan pasar, beberapa akan dipanen saat buahnya belum matang. Sebagian lagi dipanen ketika setengah matang, dan beberapa di antara mereka dipanen saat buahnya telah matang sepenuhnya, sebagian lagi bahkan dipanen saat kering dan layu. Petani akan memanjat dan memetiknya dengan memotong pada pangkal tandan kurma.
Sedangkan pada pertanian yang lebih modern, proses pemanenannya akan dibantu alat semacam ini. Untuk mempermudah proses pemetikan, sehingga pada proses pemanenan modern pemetikannya akan dilakukan secara bertahap, sesuai dengan kualitas standar yang ditentukan oleh petani dan pangsa pasar. Selanjutnya kurma-kurma ini akan dimasukkan ke konveyor berjalan di mana pekerja akan mensortir berdasarkan kelembutan dan kekeringan buah kurma. Sedangkan untuk buah kurma nomor 1 akan melalui proses yang berbeda, di mana sebelum disortir oleh mesin kurma ini akan dibersihkan otomatis dengan mesin. Setelah dibersihkan dan disemprot, kurma ini akhirnya melewati scanner otomatis yang akan memantau dengan infrared untuk melihat kondisi dan bentuk kurma. Pada area scanner ini kurma akan diputar sehingga tidak ada sisi yang tidak terpantau oleh scanner. Setelah memenuhi standar kualitas produksi, kurma-kurma ini akan dikemas dan distribusikan secara nasional atau pasar ekspor ke seluruh dunia. Demikian pembahasan kita hari ini, semoga menambah wawasan dan pengetahuan Anda. Sampai jumpa di video menarik berikutnya.